Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tria Mahapangestika, NPM 2240401043, Lokal A3 Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Borneo Tarakan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Langsung saja kita mulai ke pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama yaitu, coba jelaskan apa yang dimaksud dengan perencanaan dan mengapa proses perencanaan dianggap sebagai fondasi yang krusial dalam mencapai tujuan organisasi. Jawabannya yaitu perencanaan dalam konteks organisasi merujuk pada proses menyusun langkah-langkah atau strategi untuk mencapai tujuan. Ini melibatkan identifikasi tujuan, penilaian sumber daya yang dibutuhkan, dan pengembangan rencana tindakan. Proses perencanaan dianggap fondasi krusial karena yang pertama yaitu memberikan arah. Perencanaan membantu organisasi menetapkan arahnya. Dengan memiliki tujuan yang jelas, organisasi dapat fokus pada langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai visi dan misinya. Yang kedua yaitu optimalkan penggunaan sumber daya. Dengan merencanakan penggunaan sumber daya, baik itu manusia, keuangan, ataupun fisik, organisasi dapat mengoptimalkan efisiensi dan efektivitasnya. Yang ketiga adapun antisipasi perubahan. Perencanaan memungkinkan organisasi untuk merespons perubahan pasar, teknologi, atau lingkungan secara lebih adaptif. Ini memberikan kesempatan untuk mitigasi risiko dan mengambil keputusan yang tepat waktu. Yang keempat adapun koordinasi dan kolaborasi. Proses perencanaan melibatkan berbagai unit dan tingkat dalam organisasi. Ini mempromosikan koordinasi dan kolaborasi antara departemen, memastikan bahwa semua bagian berkontribusi secara terpadu. Yang kelima yaitu evaluasi kinerja. Perencanaan menciptakan dasar untuk mengukur pencapaian tujuan. Ini memungkinkan organisasi mengevaluasi kinerja dan membantu perbaikan yang diperlukan. Secara keseluruhan, perencanaan memberikan struktur dan visibilitas, memungkinkan organisasi untuk membuat keputusan yang informasional dan menciptakan fondasi yang kokoh untuk mencapai tujuan jangka panjang. Pertanyaan yang kedua yaitu, sebutkan dan jelaskan tahapan-tahapan pengambilan keputusan serta berikan contohnya. Jawabannya yaitu, tahapan-tahapan pengambilan keputusan melibatkan proses yang terstruktur untuk memilih opsi terbaik. Berikut adalah beberapa tahapan umum dan contohnya. Yang pertama yaitu identifikasi masalah, menentukan masalah atau situasi yang memerlukan keputusan. Contohnya seperti penurunan penjualan produk tertentu. Yang kedua yaitu pengumpulan informasi, mengumpulkan data dan informasi yang relevan untuk mendukung pengambilan keputusan. Contohnya yaitu analisis tren pasar, umpan balik pelanggan, dan kinerja produk. Yang ketiga yaitu penetapan tujuan, menetapkan tujuan yang ingin dicapai dengan keputusan tersebut. Contohnya yaitu meningkatkan paksa pasar dalam 6 bulan ke depan. Yang keempat yaitu identifikasi alternatif, membuat daftar opsi atau alternatif solusi untuk menanggapi masalah atau mencapai tujuan. Contohnya yaitu mengembangkan kampanye pemasaran baru, menyesuaikan harga, atau meningkatkan fitur produk. Yang kelima yaitu evaluasi alternatif, menilai pro dan kontra setiap alternatif berdasarkan kriteria tertentu. Contohnya yaitu menilai biaya, efektivitas, dan dampak potensial dari setiap strategi pemasaran. Yang keenam adapun pengambilan keputusan, memilih alternatif terbaik berdasarkan evaluasi dan analisis. Contohnya yaitu memutuskan untuk meluncurkan kampanye pemasaran baru berdasarkan analisis biaya dan potensi keuntungan. Yang ketujuh adapun implementasi keputusan, menerapkan keputusan yang diambil di dalam tindakan. Contohnya melaksanakan kampanye pemasaran, mengubah harga produk, dan mempersiapkan tim penjualan. Yang terakhir yaitu evaluasi hasil, mengevaluasi hasil dari keputusan yang diimplementasikan untuk memahami efektivitasnya. Contohnya yaitu memonitor peningkatan penjualan dan respon pelanggan terhadap perubahan strategi. Tahap-tahapan ini juga membantu menyusun proses yang sistematis dan terinformasi dalam pengambilan keputusan di berbagai konteks organisasi. Next, pertanyaan selanjutnya,
Atau yang ketiga yaitu jelaskan perbedaan antara data, informasi, dan pengetahuan menurut Anda. Jawabannya yaitu data adalah fakta atau angka mentah yang belum memiliki konteks atau makna tertentu. Contohnya 50. Informasi sendiri adalah data yang telah diorganisir atau diinterpretasi sehingga memiliki makna. Misalnya penjualan bulan ini mencapai 50 unit, meningkat 20% dari bulan lalu. Pengetahuan melibatkan pemahaman dan konteks yang lebih luas. Ini mengintegrasikan informasi ke dalam kerangka pemahaman yang lebih besar. Sebagai contoh, pengetahuan dapat mencakup pemahaman tentang tren pasar, kebiasaan pelanggan, dan strategi penjualan yang efektif berdasarkan informasi yang diberikan. Jadi, secara ringkas, data adalah fakta mentah, informasi adalah data yang diorganisir menjadi makna, dan pengetahuan adalah pemahaman yang lebih mendalam dan konseptual yang dihasilkan dari informasi. Pertanyaan selanjutnya yang keempat yaitu coba jelaskan apa itu e-commerce dan berikan contohnya. E-commerce atau perdagangan elektronik merujuk pada kegiatan jual beli barang dan jasa yang dilakukan secara elektronik melalui internet. Ini melibatkan berbagai transaksi seperti pembelian online, penjualan produk digital, dan layanan pembayaran elektronik. Contoh e-commerce termasuk platform seperti Amazon. Sebagai salah satu toko online terbesar di dunia, Amazon menyediakan berbagai produk dari buku hingga barang elektronik yang dapat dibeli secara online. Adapun Alibaba, platform ini menghubungkan penjual dan pembeli dari seluruh dunia, fokus pada perdagangan grosir dan eceran. Selanjutnya adapun eBay. eBay memungkinkan individu dan bisnis untuk menjual dan membeli barang baru atau bekas secara lelang atau pembelian langsung. Selanjutnya adapun Shopee, sebuah platform e-commerce yang memungkinkan bisnis untuk membuat dan mengelola toko online mereka sendiri dengan mudah. E-commerce memungkinkan konsumen untuk melakukan pembelian kapan saja dan di mana saja, memberikan fleksibilitas yang besar dalam berbelanja dan memberikan peluang bagi bisnis untuk mencapai pasar global. Selanjutnya ke pertanyaan terakhir yaitu coba jelaskan mengapa project management diperlukan dalam pengembangan sistem informasi serta sebutkan faktor-faktor penyebab kegagalan dan keberhasilan sistem informasi. Project management diperlukan dalam pengembangan sistem informasi untuk memastikan bahwa proyek berjalan dengan efisien, sesuai dengan jadwal, memenuhi tujuan bisnis. Ini melibatkan perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan semua aspek pengembangan pengembangan sistem informasi, termasuk sumber daya manusia, waktu, dan anggaran. Adapun faktor-faktor penyebab kegagalan dan keberhasilan sistem informasi meliputi yang pertama faktor kegagalan, ketidakjelasan tujuan. Jika tujuan dan kebutuhan bisnis tidak dipahami dengan jelas, proyek sistem informasi dapat kehilangan fokus dan gagal memenuhi ekspektasi. Selanjutnya adapun kurangnya dukungan manajemen. Tanpa dukungan kuat dari puncak manajemen, proyek sistem informasi mungkin kekurangan sumber daya dan mendapat hambatan dalam implementasi. Selanjutnya yaitu perubahan lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis yang berubah dengan cepat dapat membuat proyek sistem informasi tidak relevan atau memerlukan penyesuaian konstan. Selanjutnya adapun faktor keberhasilannya, yaitu partisipasi pengguna. Keterlibatan aktif pengguna dalam seluruh siklus pengembangan dapat meningkatkan penerimaan dan keberhasilan sistem informasi. Selanjutnya adapun manajemen proyek yang efektif. Penerapan praktik manajemen proyek yang baik termasuk perencanaan yang baik dan pengelolaan risiko dapat meningkatkan peluang keberhasilan. Selanjutnya adapun teknologi yang tepat. Pemilihan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan bisnis dan kemampuan organisasi dapat meningkatkan kinerja sistem.
Adapun selanjutnya yaitu pemahaman kebutuhan penggunaan. Pemahaman mendalam terhadap kebutuhan penggunaan adalah kunci dalam mengembangkan sistem yang relevan dan bermanfaat. Dan yang terakhir yaitu pengujian yang komprehensif. Proses pengujian yang menyeluruh membantu mengidentifikasi masalah potensial sebelum implementasi penuh, mengurangi resiko kegagalan. Dengan manajemen proyek yang efektif dan perhatian terhadap faktor-faktor penyebab kegagalan dan keberhasilan, pengembangan sistem informasi dapat menjadi lebih terstruktur dan berhasil sesuai dengan tujuan bisnis. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.